Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ajar matematika kelas 5 luas bangun datar disusun oleh Novita Sari SPD, guru SD Negeri 1 Kebarupan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep luas bangun datar. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung luas bangun datar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar bangun datar. Pernahkah kalian menghitung banyaknya luas ubin yang ada di lantai rumah atau sekolah? Coba hitung berapa luas bangun yang diarsir pada gambar di samping. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada dua segitiga, maka dihitung satu satuan luas. Maka luas bangun yang diarsir di samping adalah 11 satuan luas. Nah, sekarang yuk coba tebak luas bangun berikut. Kita hitung ya. Ternyata luas bangun pada gambar tersebut adalah 17 petak satuan. Dari contoh konsep dasar bangun datar tersebut, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa pengertian bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar terdiri dari titik-titik yang terhubung dan membentuk suatu area. Luas daerah bangun datar terbagi menjadi 3. Yang pertama, segitiga terdiri dari segitiga sembarang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Yang kedua, segi empat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, persegi panjang yaitu jajar genjang dan layang-layang. Yang kedua, persegi yaitu belah ketupat, dan yang ketiga, segi empat yaitu trapesium. Yang ketiga, ada segi banyak, yaitu terdiri dari segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bangun gabungan. Ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, dua dimensi, yaitu memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Yang kedua, terbentuk dari garis, yaitu dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Yang ketiga, menutup diri. Bangun datar dapat membentuk area yang tertutup. Yang keempat, beragam bentuk. Ada berbagai jenis bangun datar dengan karakteristik yang berbeda, seperti jumlah sisi dan sudut. Yang kelima, memiliki luas, yaitu setiap bangun datar memiliki luas yang dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Lagu luas bangun datar. Ayo kita dengarkan dan menyanyi bersama. Nah, dari lagu luas bangun datar tersebut, maka dapat kita jabarkan mengenai beberapa bentuk dari bangun datar. Yang pertama, ada luas daerah persegi, yaitu memiliki ciri-ciri sisi-sisi sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat, diagonal sama panjang, dan memiliki simetri. Untuk rumus luas daerahnya adalah sisi kali sisi. Luas daerah persegi panjang memiliki ciri-ciri yaitu sisi berpasangan, memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat, memiliki diagonal sama panjang, dan memiliki simetri. Untuk rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Luas daerah segitiga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, 3 sumbu simetri lipat. Yang kedua, 3 sudut yang sama besar. Yang ketiga, 3 sumbu simetri putar.
Untuk rumus luasnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2, atau bisa juga setengah alas kali tinggi. Luas daerah jajar genjang memiliki ciri-ciri sisi berpasangan sejajar, sudut berpasangan, dan memiliki diagonal. Untuk rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Luas daerah trapesium, ciri-cirinya adalah memiliki sepasang sudut siku-siku. Terdapat sepasang sisi sejajar dan panjang diagonalnya sama. Untuk rumus luasnya adalah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, atau bisa juga setengah sisi sejajar dikali tinggi. Untuk luas daerah belak ketupat itu sama dengan luas daerah layang-layang. Nah, untuk belah ketupat memiliki ciri-ciri 2 simetri lipat dan putar. Yang kedua, titik sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Yang ketiga, memiliki diagonal. Untuk luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, atau bisa juga setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Beberapa contoh soal bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Paman Riko memagar kebunnya yang berbentuk trapesium. Jarak antara dua pagar yang sejajar adalah 61 meter. Jika jumlah panjang kebun yang dipagar sejajar 120 meter, tentukan luas kebun Paman Riko. Yang kedua, seorang pekerja bangunan akan memasang ubin pada lantai berbentuk persegi panjang. Panjang lantai tersebut adalah 12 meter dan lebarnya 8 meter. Jika 6 buah ubin dapat menutup seluas 1 meter persegi, berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lantai? Berikut adalah pembahasan contoh soal nomor 1. Di sini ada gambar ilustrasi kebun Paman Riko. Nah, diketahui jarak antara dua pagar sejajar adalah sama dengan 61 meter. Jumlah pagar yang sejajar adalah 120 meter. Yang ditanyakan adalah luas kebun Paman Riko. Pembahasannya adalah kita masukkan dulu untuk rumus luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajarnya itu adalah 120 dikali 61 dibagi 2. Maka terdapat hasilnya 7.320 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3.660 meter persegi luas kebun Paman Riko. Pembahasan contoh soal nomor 2. Diketahui panjangnya itu adalah 12 meter, lebarnya 8 meter. Yang ditanyakan adalah ubin yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai jika 6 ubin dapat menutup seluas 1 meter persegi. Pembahasannya yaitu masukkan dulu rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Maka didapatkan hasil 96 meter persegi. Nah, karena pada soal ditanyakan bahwa jika 6 buah ubin dapat menutup seluas 1 meter persegi, maka ubin yang diperlukan untuk menutupi seluruh lantai adalah 96 dikali 6, yaitu 576 ubin. Wah, hebat sekali ya. Kalian sudah dapat menyelesaikan 2 contoh soal bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata matematika tidak sesulit apa yang kita pikirkan ya. Karena ada banyak sekali permainan yang dapat kita mainkan pada materi bangun datar. Berikut adalah beberapa aplikasi yang sudah saya gunakan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada EdukaPlay. Siswa akan diajak untuk bermain katak lompat. Apabila kita dapat menjawab soal dengan benar, maka katak akan sampai pada tujuan. Tetapi apabila kita salah, maka katak akan terjatuh di air. Yang kedua ada aplikasi Quizizz. Siswa akan diberikan beberapa soal matematika yang harus dijawab dengan waktu tertentu. Seluruh siswa dapat mengikuti permainan.
Siswa juga dapat menyerang siswa lain apabila skor yang didapat tinggi. Di akhir akan terlihat siapa yang menjadi peringkat teratas dengan melihat skor seluruh siswa. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut membuat siswa menjadi antusias dalam pembelajaran matematika. Kesimpulan yang didapat dalam pelajaran bangun datar kali ini adalah mengenal bangun datar akan membantu anak memahami hubungan antara objek dan ruang. Anak dapat memahami bahwa objek-objek di sekitar kita terdiri dari bentuk-bentuk geometris tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Dengan memahami dan menguasai konsep dasar bangun datar, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah sehari-hari dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi luas bangun datar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.